Halo semuanya. Selamat sore, selamat pagi dalam kasih Yesus. Saya akan membawa ini. Nanti sore ibadah kita perlu belajar sama-sama. Dan kita awali dengan kemuliaan kemuliaan
Kalau tidak ada dalam dengan ujian hanya komunikasi.
tadi sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh merasakan pertolongan Tuhan, boleh merasakan anugerah daripada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk waktu dan kesempatan yang masih berikan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan membicarakan nama Bapa, dan kiranya Bapa puji-pujian kami, penyembahan kami sudah kami naikkan Tuhan, boleh menyenangkan hatimu Tuhan, boleh menjadi yang halal di hadapan ya Bapa. Kami rindu Tuhan, kami rindu hadirat Tuhan, kami rindu lawatan Tuhan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami Bapa belum menjadi hamba, belum menjadi anak-anakmu yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami juga memberikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan kami yang memberi ya Bapa, berkati pekerjaan kami Bapa, agar kami boleh memberi terbaik untuk yang di tempat ini ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mempersiapkan hati, pikiran dan pendengaran kami Bapa untuk menerima berkat kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, mari Bapa berdatang ke dalam dari hamba Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu Bapa memberkati Tuhan di dalam diri hamba-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Kami akan membawanya ke hidup kami, dalam hati kami, agar kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar saja Bapa, kami rindu Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, boleh menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan firman-Mu ditanam dalam hati kami Bapa. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami semua segala pelanggaran kami Bapa, agar kami Tuhan boleh layak dengan di hadapan-Mu, dan agar kami Bapa boleh layak di hadapan firman-Mu. Terpujilah ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik kepada kita semua Bapak. Sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di gerejanya, untuk kita menikmati pujian kita, penyembahan kita, ucapan syukur kita kepadanya, karena Dia selalu memberikan kita berkat, selalu memberikan kita anugerah di dalam kehidupan kita. Ya. Hari Sabtu kemarin saya berbicara kepada pemuda remaja, ada 3 hal ya di dalam kehidupan kita yang tidak kembali. Ya, ada 3 hal di dalam kehidupan kita yang tidak kembali. Ya, yang remaja masih ingat apa sore? Udah mampu tapi lupa. Masa lalu atau kenangan ya. Kenangan tidak mungkin ya akan sama. Kenangan dengan orang tua tidak akan terulang lagi, karena orang tua kita sudah tidak ada. Hanya kenangan saja, tidak akan terulang kembali. Yang kedua, apa? Waktu. Waktu itu tidak bisa mundur, tidak bisa lagi balik lagi. Ya, ada yang bisa balik lagi ke tadi pagi? Tidak. Kita akan mengikuti setiap waktu yang sudah ditetapkan, dari pagi, siang, dan sore sampai malam. Waktu itu akan terus berjalan, tidak pernah kembali. Yang ketiga adalah kesempatan. Tidak ada kesempatan yang kedua. Kalau ada pun tidak akan terbaik atau baik seperti kesempatan yang pertama. Nah, pada sore hari ini saya ingin mengambil satu dari yang tidak kehilangan itu, yaitu waktu. Manusia itu lebih sering ya membuang-buang waktu, termasuk saya. Saya juga manusia. Ya, kadang apalagi kalau udah hari Minggu, saya pribadi pun walaupun setengah 4 sudah kayak orang di gong, sudah ada yang bangun, ayo bangun. Saya lihat jam mereka setengah 4.
Nyantai ini kayaknya bukan hari Minggu kok. Nyantai aja lah jam 4 nanti bangunnya tidur-tiduran malas-malasan. Ternyata kayak ada yang bilang, ini Minggu katanya. Bangun, langsung bangun, kecuali memang hari Sabtunya capek sekali, itu kadang lewat jam 4 saya bangun. Nah, waktu itu terus berjalan. Waktu itu tidak pernah kembali. Dalam 1 menit ada 60 detik, benar? Dalam 1 menit ada 60 detik. Benar kan saya tadi? Iya. Oh, jadi saya tidak bisa lain. 1 jam ada 60 menit. Ya. 1 hari ada 24 jam. 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. 65 hari loh. Banyak gak? Banyak. 1 tahun berapa minggu? 2. Berapa? 2. Pintar om. Ya. Berarti kalau kita sudah menjadi orang Kristen, berarti kita setiap tahun minimal kalau kita ke gerejanya rajin, berarti 52 kali mendengar firman Tuhan. Kalau rajin. Kalau nggak rajin tapi sering dengar di YouTube, di TV, hamba Tuhan atau pendeta menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berarti nambah. Bahkan kita sering mendengar atau membaca orang yang bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi tidak sedikit orang-orang yang percaya, ya, orang-orang yang dikatakan Kristen, hidupnya tidak berubah. Bahkan menjadi tanda tanya besar. Ya, kok suami saya nggak berubah ya? Sudah sering ke gereja. Kok istri saya tidak berubah ya? Sudah sering ke gereja, kok anak saya tidak berubah? Walaupun ikut pemuda remaja. Ya, masih memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk. Walaupun sudah sering ke gereja, sudah sering mendengar kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini ya, menjelang malam, saya mengambil tema mendengar. Kalau mendengar itu berarti ada yang berkata-kata, berarti kita juga bisa membaca. Dari hati kita bisa mendengar gak? Bisa kan? Benar? Lagi ngomongin orang bisa tuh? Gak mungkin kan, kuping kita nggak tahu kalau kita ngomongin orang di hati. Itu kok dia nambah gendut aja kayaknya. Pasti kita tahu. Ya, mendengar. Yang kedua, mengerti dari apa yang didengar dan selanjutnya melakukan. Nah, banyak orang-orang Kristen tidak sedikit, ya, tidak sedikit mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi hidupnya tidak berubah. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Jasmani ini keduniawiannya. Ya, rohani ini tidak naik-naik rohaninya. Ya, kita buka ayat pembacaan kita di Matius 13 ayat 1 sampai 23. Bisa ditampilkan? Saya bacakan. Bapak Ibu penyimak. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Lanjut. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai. Waktu itu banyak orang ingin sekali mendengar kebenaran firman Tuhan. Sampai dimanapun Yesus berada, orang-orang dengan begitu banyaknya mendekati mencari Yesus karena ingin mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, lanjut.
Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Lanjut. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Lalu, lanjut. 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian jatuh di tanah yang, lanjut. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Terus 7. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Kok jauh banget? 7. Tolong ya, Mbak. Soalnya saya copy di sini nanti banyak banget catatan saya. Ya, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Lalu dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lanjut ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Lanjut ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya. Kebenaran firman Tuhan itu identik dengan berbuah atau ada perubahan, ya. Tidak seperti apa ya, pohon yang mati, pohon yang tidak berbuah, ya. Kita seringkali melihat orang sudah disebut orang Kristen, tapi dia tidak bertumbuh di dalam Kristus. Ya, seringkali kita merasakan kalau suami kita kok sama saja ya, tidak berubah. Waktu saya sering ajak ke gereja, bahkan suami pun bilang kepada istrinya, kok istri saya kok tetap saja ya tidak berubah, walaupun dia hampir rajin ke gereja. Kenapa? Karena tidak ada buahnya. Sebuah tanaman, sebuah pohon kalau ditanam di tanah yang baik, dia akan menghasilkan yang baik. Tidak mungkin tidak akan menghasilkan yang baik. Dan itu pohon, misalnya tukang kebun kan juga, ya. Ibu Suna dulu punya ya, berapa buah? 20? Oh enggak? Hah? 50? 50? Ya. Punya 50 kebun, ya. Mangga. Kebun mangga. Cengkir. Dulu. Saya kan ngomong dulu. Saya mau ngambil ilustrasi dari ibu, karena ibu dulu pernah punya. Kalau saya kan nggak punya pohon, Bu. Mau ngambil contoh gimana contohnya? Ya, semua udah bertolan tuh. Ya, di belakang cuma ini cabai, masa pohon cabai? Nggak mungkin. Nah, kalau pohon mangga itu pasti ditunggu-tunggu ibu kan untuk berbuah. Buahnya bagus apa tidak? Nah, itu akan membuat sukacita sang penabur, sang penanam benih itu. Kalau ada buah-buahnya. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu seperti benih yang ditanam di dalam hati kita. Ingat kisah tentang buah yang pohon yang tidak menghasilkan. Dan pemiliknya akan menebang, lalu dibakar, yaitu pohon ara. Nah, jangan sampai kita orang Kristen menjadi seperti itu. Sudah bagus pohonnya, tapi tidak ada buahnya. Kita sudah dikenal Kristen, tapi tidak menghasilkan Kristus itu.
Sifat-sifat Kristus itu tidak ada, buah-buahnya tidak ada. Ya, bukan salah dari benihnya, bukan. Firman Tuhan itu tidak ada yang salah, bukan salah yang menaburnya, tapi yang salah itu, yang bikin masalah itu adalah tanahnya. Di sini ada tanah yang namanya tanah yang keras, ya, tanah yang berbatu dan tanah yang penuh dengan semak duri. Ya, ini yang menyebabkan firman Tuhan itu tidak tumbuh. Yang pertama, tanah yang keras. Saya ibaratkan hati yang keras. Ya. Matius 13 tetap ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan rampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Ya, mengerti, dikasih tahu tentang kerajaan surga, dikasih tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak memahami, ya, tetapi tidak masuk. Bahkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang berdiri di sini terkadang dalam hati berkata, oh firman Tuhan itu bagus buat istri saya, ya, supaya dia berubah, jangan cerewet aja, misalnya begitu. Atau juga si istri bilang, oh firman Tuhan itu bagus buat suami saya, supaya jangan suka marah-marah aja, supaya tidak malas, supaya mau bekerja. Orang-orang yang seperti ini yaitu orang-orang yang ke gereja tapi hatinya keras. Di dalam hatinya ini memberontak. Apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan ada yang tidak sedikit ngobrol di dalam gereja. Karena apa? Karena firman Tuhannya tidak asik. Karena firman Tuhannya tidak menyenangkan hati, menyenangkan kuping. Saya diceritain Leo, ya. Leo kenal nggak Bu? Dia ternyata waktu di Bali itu ibadahnya di guru saya, ya. Namanya siapa? Nemo Bahari, mantunya Om Yoyo. Dan dia memang kalau dia ngajar itu sejarahnya benar-benar ngelotok. Ya, kata Leo, Om, kalau nggak mau serius, Om, itu ngantuk, Om. Itu Leo, orang yang serius bisa ngantuk katanya. Kalau nggak benar-benar ikuti. Apalagi kalau orang-orang yang ngobrol, sibuk dengan HP-nya, ya. Ini orang-orang yang kadang sudah dikenal beli firman Tuhan, tetapi keras, rajin ke gereja, bahkan datang setiap minggu, tetapi hatinya menolak, oh itu firman Tuhan bukan buat saya itu. Ya. Yang kedua, hati yang dangkal, menerima firman Tuhan, tetapi tidak berani bayar harga. Ya. Kalau sudah bayar-bayaran, kadang hatinya sudah lari. Matius 13 ayat 20 sampai 21. Ada yang bisa bantu bacakan? Matius 13 ayat 20 sampai 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, terima kasih.
Ini tidak sedikit loh. Setiap sekolah Alkitab ada orang-orang seperti ini. Saya bilang sekolah Alkitab langsung. Karena apa? Karena kalau setiap orang yang pembukaan sekolah Alkitab, banyak gereja-gereja khususnya GPDI buat KKR, kebaktian rohani. Waktu hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kita mendengar berapi-api, ya, menerima, oh Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus berkuasa, ya. Waktu ditantang di sekolah Alkitab untuk berpuasa dari jam 10 sampai jam 6 sore, sebelum malam ya, itu kadang ada yang lemes. Baru secara fisik, itu juga fisiknya bukan fisik dilukai. Sedangkan waktu KKR dia menggebu-gebu, ya, tidak boleh minum, ya. Teman-teman saya di sana tuh banyak yang kabur karena nggak kuat dengan apa yang dididik di sana waktu saya sekolah kita. Ya, ini seperti ini. Nah, itu yang sekolah jemaat itu banyak. Yang waktu mendengar kebenaran firman itu dengan sukacita. Oh yes. Tetapi waktu ada masalah datang, firman Tuhan itu kadang-kadang dia tidak akan kuat. Akarnya itu gampang dicabut. Nah, ini butuh orang-orang, jemaat-jemaat juga ingin saling merangkul, ya. Jangan yang merasa dewek-dewek, ya. Gereja itu komunitas, ya. Itu bersama. Jadi kalau mendengar, tadi saya ada isu lagi. Ada ajakan dari satu ibu, yuk deh nengokin bapak itu. Nah, seperti itu. Ayo, ada saya bilang ke ibu gembala, setuju nggak? Nah, kalau ada yang sakit, ayo siapa yang sakit? Jenguk yuk. Kalau ada yang nggak datang nih, udah 2 minggu siapa? Ya, jangan tugasnya dibebankan oleh ibu gembala, karena tidak semua ada yang mau. Kayak misalnya Ibu Jenny dekat sama Ibu Wawa, dia mungkin sungkan cerita sama Ibu Gembala, lebih enak cerita sama Ibu Wawa, bener? Ya, nanti Ibu Wawa bisa sampaikan ke Ibu Gembala. Jadi saling menguatkan. Banyak orang-orang yang seperti ini, yang waktu firman Tuhan disampaikan, waktu KKR datang, ya. Bahkan ada, dulu saya pernah dengar cerita, dia sakit, waktu dibawa KKR sembuh, tetapi pas pulang KKR dia sakit lagi, ya, dia merasa sakit lagi. Nah, itu yang bahaya. Kenapa bisa sakit? Karena waktu dia menerima firman Tuhan itu tidak dengan kekuatan Roh Kudus, hanya sesaat dangkal, ya. Yang ketiga, hati yang penuh, ya, menerima firman Tuhan namun tercekik urusan duniawi, jadi hatinya penuh, ya, bukan penuh dengan Roh Kudus, tapi penuh dengan hal-hal duniawi. Matius 13 ayat 22. Ada yang bisa bacakan? Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Amin. Terima kasih. Ya. Orang yang mendengar firman ini, tetapi karena kekhawatiran dunia ini, ya, membuat firman Tuhan itu tidak diterima, dimengerti, dipahami dengan benar, bahkan pikirannya duniawi terus. Kita kan masih di dunia, memang masih di dunia, tapi kita punya Tuhan. Dan tujuan hidup kita menuju Sang Pencipta kita. Kita tidak akan hidup abadi secara fisik, tetapi secara roh kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin.
Karena urusan dunia, ya, karena urusan masalah-masalah dunia membuat setiap orang-orang yang seperti ini akan terhimpit dan dia akan menjauhkan dari gereja. Ya, karena kekhawatiran dunia, bahkan orang-orang yang sudah Kristen pun karena merasa tidak diperhatikan dan dia diperhatikan oleh dunia, maka dia pindah ke dunia. Karena dunia ini menerima banyak anak muda remaja. Kenapa mereka bisa kecanduan narkoba? Karena orang tuanya tidak bisa memeluk setiap anak-anaknya. Pergaulannya, pertemanannya itu tidak dibatasi atau dipantau. Makanya banyak mereka lari karena terlalu dididik keras oleh orang tua, atau terbatasan karena orang tua, atau bahkan kedekatan orang tua itu jauh karena kesibukan. Ya, orang tua membuat banyak pemuda remaja itu menjadi liar, melakukan perkara-perkara dunia ini. Walaupun anak-anak muda ini sudah mengenal Yesus, dia sudah ke gereja, ya, tetapi karena gereja, ya, saya tidak menyalahkan gereja, karena orang-orang gereja itu tidak bisa memegangnya. Orang-orang gereja itu berarti ada pemimpin, ada jemaat, ya. Nah, jemaat pun punya istilahnya partisipasi ke setiap jemaat-jemaat. Ya, bukan tugasnya hanya pemimpin gereja. Bukan istilahnya, mau tahu urusan saja. Kayak Cilauni, mau tahu urusan Ibu Kartini, enggak. Tetapi apa yang pasti kita akan merasakan, oh ibu ini sepertinya kok ada masalah ya. Kok ibu ini sepertinya ada tekanannya. Nah, itu yang membuat orang-orang yang tadinya kenal Tuhan menjadi lepas dari Tuhan. Nah, kita harus memiliki tanah yang baik, ya. Memiliki tanah yang baik, karena hati ini bisa berubah, benar? Hati ini nggak tetap. Tetapi kalau kita punya Roh Kudus, ya, itu akan membuat hati kita itu akan tetap. Kita mempunyai hati yang tidak berbatu, tidak memiliki hati yang penuh dengan semak duri, tetapi memiliki hati yang subur, hati yang ditanam dengan benih dan akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Ya. Waktu saya berbicara tentang waktu saya ikut ilustrasi itu, nah, itulah salah satu dampak kita sebagai orang Kristen, bahwa kita itu berdampak bagi orang lain. Amin. Ya, bukan hanya diri kita sendiri. Mulai dari keluarga kita bawa suami istri kita semakin dekat, ya. Kita bawa anak-anak kita semakin dekat, walaupun dia jauh. Ingatkan, jangan lupa untuk berdoa, untuk beribadah, ya. Nggak usah malu. Ya, kalau saya sih waktu ditinggal di kos ya, anak-anak pendeta ya, pasti sudah mendarah daging. Istilahnya kita harus berdoa itu seperti apa, bagaimana. Nah, kalau jemaat itu, saya salut dari beberapa orang tua yang bahkan mereka sampai mengeluarkan sapu atau tongkat untuk anak-anaknya berangkat sekolah minggu. Walaupun itu mungkin salah, tapi karena orang tua ini ingin anak-anak ini mengenal Yesus dengan baik, ya. Nanti tinggal dewasanya, dia akan bisa mengerti dan memilih apa yang harus dia jalani.
Biarlah benih itu tertanam di dalam kehidupan kita, ya, menghasilkan buah yang membuat orang itu akan senang akan buah kita. Bukan hanya buah yang bentuknya bagus, tapi waktu dimakan itu asam. Tetapi buah yang bentuknya bagus, tapi waktu dimakan itu mengenyangkan, mengenakkan, ya, membuat orang itu akan bersaksi, membuat orang itu akan berkata-kata, oh orang Kristen itu seperti ini ya. Dia baik, dia penuh dengan kasih. Ya, selama kita hidup, berapa lama kita mendengar, berapa banyak kita mendengar kebenaran firman Tuhan, atau hanya mendengar kuping kanan, kuping kiri, ya, hanya mendengar, tetapi tidak mengerti itu Odeng ngomong apa sih, ya. Atau itu kajen ngomong apa sih, teriak-teriak terus, ya. Tetapi tidak mengerti apa yang disampaikan. Kalau memang tidak mengerti, boleh WA, ya. Odeng tadi cerita apa sih, tolong di WA itu maksudnya apa, ya. Bisa, supaya kita sama-sama belajar, sama-sama kita bertumbuh, ya. Itulah yang mau Tuhan. Tuhan suruh murid-murid untuk pergi jauh, untuk menjadikan semua orang muridnya, bukan pengikut, ya, muridnya, ya. Kalau mengikut itu biasanya saya ambil garis keras banyaknya, fanatiknya keterlaluan. Tapi kalau murid itu pasti dididik, ya, pasti diatur, tidak sembarangan. Kalau mengikut ya ikut aja, disuruh bilang A, bilang B. Tapi kalau murid diajar, 1 tambah 1 berapa? Benar? Begitupun Yesus mengajari kita bagaimana kita untuk berbuat kasih, bagaimana kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadikan tanah kita adalah tanah yang baik, bukan tanah yang berbatu, tanah yang penuh dengan semak duri. Ya, kebenaran firman Tuhan saya sampaikan di tempat saat ini. Saya undang untuk pemain musik. Kita akan angkat pujian dan kita akan berdiri bersamamu.
kehidupan kami. Kami tidak berdaya karena Engkau. Bersama-Mu Bapa, kami cakap melakukan banyak hal. Bersama-Mu Bapa, kami ada di dalam hadirat-Mu. Bersama-Mu Bapa, kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Malam hari ini Tuhan, ajar kami memiliki tanah hati yang baik, sehingga setiap firman yang tertanam di hati kami tidak ada pertentangan, tidak ada kegelisahan, tidak ada satu debat, tidak ada satu penolakan, tetapi firman yang ada di dalam hati kami boleh menjadi firman yang berakar, bertumbuh, berbuah, dan menyenangkan hati Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, maka lihat luar biasa, beri kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati usaha pekerjaannya sampai ke masa depannya, dan kami percaya orang-orang yang layak Tuhan dihormati oleh Tuhan. Kami berdoa dalam pelayanan Tuhan, mainkan musik, WL singer Tuhan, kolektor, LCD, semua yang terlibat dalam pelayanan di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat makanan dan minuman malam hari ini yang tersedia. Kami mau berkati atasnya, menjadi kekuatan kesehatan bagi kami. Kami boleh makan bersama-sama, kami boleh bersuka cita bersama-sama. Tuhan terima kasih. Kalau ada saudara-saudara kami, orang tua kami, keluarga kami yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah sembuhkan. Haleluya. Bila ada kekurangan, berikan berkat-Mu yang melimpah. Bila ada yang dalam keadaan kesusahan, hiburkan. Bila ada dalam tanah Tuhan masalah lemah, Engkau yang memberi kekuatan kembali berharap kepada Tuhan bahwa kami disertai oleh Bapa dan bisa melewati semuanya dengan baik. Terima kasih Bapa. Sebelum pulang kami akan menerima doa berkat. Diberkatilah Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan kasih Allah, Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai merata. Tuhan